Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah 2021 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Malang. Sebelum kita menuju materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini sampean semua akan ditemani oleh saya, Mirzausi Lintang Maulana, atau yang biasa dipanggil Pak Lintang. Kali ini Pak Lintang akan menerangkan tentang syarat kecakapan ubudiyah atau SKU dan kepemilikan Majmu' Syarif, tentunya di hari ini, di hari Selasa, di hari yang insya Allah penuh barokah dan insya Allah sangat menggembirakan, karena hari ini adalah hari di mana kalian akan selangkah lagi resmi atau dilantik menjadi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Malang. Ada 5 poin yang akan kita bahas, yang akan saya pertontonkan kepada kalian, yakni apa sih SKU itu, kemudian kepada siapa SKU nanti kita setorkan, lalu bagaimana teknisnya, kemudian hambatan apa saja yang sering dihadapi oleh siswa-siswa atau kakak-kakak kelas kalian terdahulu, dan harapan adanya SKU ini bagi kalian nanti setelah lulus dari MTS. Apa sih SKU itu? Apa sih tujuannya ada SKU? SKU syarat kecakapan ubudiyah, kecakapan atau kemampuan, ya, mampu dan cakap dalam bidang ubudiyah, seperti baca Yasin, baca Al-Quran, doa-doa tertentu yang tentunya nanti dibutuhkan ketika kalian kembali ke masyarakat. Dan itu adalah pembekalan yang diberikan oleh madrasah, yang difasilitasi oleh madrasah, yang akan kalian lakukan tentunya dengan menghafal. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal berarti tinggal setor. Kemudian tujuannya apa diadakan SKU? Seperti yang Pak Lintang katakan tadi, tujuannya adalah agar kalian cakap, mempunyai kecakapan, mempunyai kemampuan untuk dalam bidang ubudiyah, tentunya yang bermanfaat bagi kalian nanti ketika kembali ke masyarakat, yang harapannya terbentuk insan muslim yang berzikir kuat, berpikir cepat, dan bertindak tepat. Wah, sungguh lengkap sekali ya. Tujuan SKU itu atau perjalanan SKU itu ibarat kalian menaiki sebuah tangga, dimana kita setapak demi setapak menaiki tangga tersebut, dan lama-lama setelah kita menaiki akan tercapai tujuan kita, yaitu tingkat tertinggi dari tangga tersebut. Sama seperti dengan SKU, sedikit demi sedikit disetorkan, hari demi hari kita setor kepada guru tasmi, dan lama-lama akan terselesaikan. Mungkin kadangkala kita akan merasa lelah, kadangkala juga kita akan merasa malas, dan itu tidak masalah. Yang penting bagaimana kita menyikapi lelah dan malas itu untuk yakin bahwa setelah ini saya akan maju ke depan, setelah ini saya akan menaiki tangga tersebut lagi, dan nantinya kita akan sampai pada titik tertinggi, yaitu atas tangga tersebut. Siapa tanggung jawab, siapa SKU ini, kepada siapa kita harus menyetorkan hafalan kita, yaitu SKU di bawah naungan dari GIFA atau Gerakan Furudul Ainiyah. Jadi Gerakan Furudul Ainiyah itu gerakan madrasah
dalam bidang agama. Ada juga gerakan-gerakan yang lain, gerakan literasi, gerakan madrasah sehat, gerakan madrasah riset, dan gerakan-gerakan yang lain. Kemudian kepada siapa saya harus menyetorkan hafalan SKU? Tentunya guru pengampu SKU. Guru pengampu SKU-nya apakah kita harus milih sendiri, atau setiap ada guru kita bisa menyetorkan hafalan SKU kita? Tentu tidak. Setiap kelas akan mendapat guru SKU masing-masing, guru tasmik masing-masing. Guru tersebut sudah ditunjuk oleh madrasah, tentunya dengan pertimbangan mampu dan bisa untuk menyimak hafalan-hafalan kalian. Sudah sangat profesional dan sudah sangat kredibel sekali guru-guru seperti yang terpampang di depan kalian. Bagaimana teknis setorannya? Apakah kita harus ke rumah guru ataukah bagaimana? Ada 3 bentuk teknik setoran SKU. Yang pertama yaitu tasmik, yaitu kalian menyetorkan kepada guru setoran hafalan SKU itu dengan tatap muka, dengan bertemu langsung. Tentunya ini mungkin terjadi jika kita diperbolehkan masuk untuk luring atau hadir ke sekolah. Yang kedua yakni tasmik virtual. Tasmik virtual yang sekarang umum digunakan karena kita memang sedang pandemi, bisa melalui video call live atau kalian merekam video hafalan kalian dan dikirimkan kepada guru pengampu tersebut, tentunya dengan izin dari guru tasmik tersebut. Yang ketiga, tasmik ma'al ghair, yaitu melibatkan orang tua sebagai pihak ketiga untuk membantu guru tasmik karena mungkin kesulitan sinyal atau kesulitan perangkat untuk menghubungi guru tasmik. Orang tua meminta izin atau diberikan amanah oleh guru tasmik untuk membantu menyimak putra-putrinya. Kemudian orang tua sendiri yang mengkonfirmasi kepada guru tasmik. Ini juga bisa mewakili. Kemudian hambatan dari yang sering dihadapi saat melakukan SKU. Wah, ini masalah yang paling umum yaitu malas, kemudian banyaknya pengalihan yang mengalihkan kita dari belajar dan menghafal dan mencari ilmu, kemudian menunda, kemudian sendiri. Ya malas itu ya wajar ya, karena kita manusia, naik turun ya, emosinya naik turun, semangatnya naik turun. Tapi kita harus yakin bahwa tujuan kita sekolah itu adalah cari ilmu, dan kita harus yakin bahwa semangat belajar kita, tekad belajar kita akan diberikan oleh Allah balasan, yaitu berupa ilmu yang manfaat, barokah, dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengalihan yang paling utama apa? Kalian mungkin sudah tahu dan sekarang mungkin kalian sedang pegang, yaitu HP. Di sana banyak sekali, misalnya kalau anak-anak zaman sekarang game online, kemudian anime, kemudian kalau yang K-pop ya drama Korea, ataupun kesibukan yang lain yang bisa kita cari dan itu terasa lebih menyenangkan daripada belajar. Tentunya kita harus yakin dalam menyikapi pengalihan ini bahwa tujuan utama kita belajar, maka fokus belajar. Boleh untuk melakukan hal-hal lain, tetapi tanggung jawabnya diselesaikan terlebih dahulu. Menunda ini sangat berkaitan erat dengan meremehkan. Alah besok saja, alah nanti saja, toh besok masih bisa. Nah, itu penyakit atau rasa yang harus kita singkirkan dalam hati kita. Sekarang, pokoknya sekarang. Baru kalau gurunya tidak bisa,
Kemudian jika timbul rasa malas, coba ingat-ingat kalimat ini. Barang siapa yang tidak mau belajar di masa mudanya, maka bersiaplah menelan pahitnya kebodohan di masa tuanya. Sungguh pahit masa senja, masa tua, dan kita menyesal, kenapa di masa muda dulu saya tidak belajar ini dan itu, kenapa di masa muda dulu saya tidak melakukan ini dan itu. Dan itu hanya tinggal penyesalan yang akan kita sesali, dan akan kita timbulkan dalam hati kita rasa malu karena kita tidak belajar di masa muda kita. Harapan yang diinginkan setelah kalian menyelesaikan SKU tentunya di kelas 9 nanti, yakni ini tujuannya, goals. The goals is yang pertama, siswa MTSNT Gamalang diharapkan mampu menjadi manusia yang berpikir kuat, berpikir cepat, dan bertindak tepat. Ketika teman-teman mempunyai keistiqomahan dalam berzikir, zikirnya kuat, maka kita akan selalu dekat dengan yang namanya Allah. Kita akan selalu dekat dengan yang namanya kebaikan. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita insya Allah akan diberikan, dianugerahi pikiran yang jernih, pikiran yang mulia, pikiran yang baik. Dan itu akan bisa menimbulkan kita berpikir dengan cepat. Tidak hanya cepat, tapi itu bisa menstimulus kita, menyebabkan kita menentukan tindakan yang tepat bagi perilaku kita, atau yang biasa kita sebut dengan akhlak. Akhlak kita terbentuk oleh pikiran kita, pikiran kita terbentuk oleh hati kita. Hati kita tanami dengan zikir, pikiran kita tanami dengan kejernihan, dan tindakan kita timbang dengan pikiran yang jernih. Maka harapannya siswa MTSNT Gamalang menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang bisa menjadi khalifah fil ard, atau pemimpin di muka bumi ini, dan menjadi generasi Islam yang akan memajukan agama, bangsa, dan negara, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalimat terakhir dari Pak Lintang mungkin bisa dibaca, mulailah, maka semua akan kamu lewati sedikit demi sedikit, dan akhirnya akan sampai pada tujuanmu. Tidak mungkin kita sampai pada tujuan kalau kita tidak mengambil langkah pertama, kalau kita tidak memulainya. Maka dari itu, mulailah sekarang juga, jangan ditunda. Kalau malas, berhenti sejenak, kemudian pikirkan lagi apa tujuan kita. Terima kasih. Semoga kita semua selalu semangat dalam mencari ilmu dan barokahnya melalui ghirah dan akhlak yang mulia terhadap guru kita semua. Amin. Semoga ilmu kalian barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi SKU kelas 7, 8, dan 9 bisa di-download di YouTube. Sudah ada linknya, atau kalian juga bisa meminta kepada pembimbing akademik kalian. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.